Ini kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, dan kami tahu, kami percaya hari ini kami ada oleh karena anugerah-Mu. Hari ini kami ada di tempat ini karena kasih karunia-Mu. Segala yang telah Kau siapkan untuk kami percaya semua yang terbaik Tuhan buat untuk kami di dalam tahun yang baru ini. Kami tahu, kami percaya tahun ini kami akan jalani jauh lebih baik, jauh lebih indah bersama dengan Engkau daripada tahun-tahun yang lalu. Dan kami tahu, kami percaya kalau Engkau telah siapkan ini semua untuk kami, Engkau Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Dan kami percaya karena kemampuan yang Kau berikan buat kami, itu semua menjadi indah di dalam waktu yang tepat sesuai yang telah Kau tetapkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, semua diberkati. Amin. Kita masuk dalam tahun yang baru. Kita akan menikmati sesuatu yang jauh lebih indah. Amin. Jauh lebih indah. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagi saya pribadi, ini tahun yang keempat yang saya selalu doakan. Saya selalu ajak setiap orang untuk berkata di dalam doa-doanya, di dalam imannya, memasuki tahun yang baru, kita katakan gitu kan, yaitu saya katakan, tahun ini aku akan menjalani jauh lebih baik, jauh lebih mudah daripada tahun-tahun yang lalu. Amin, amin. Kita akan menjalani jauh lebih indah, jauh lebih mudah, karena ada Yesus yang menyertai setiap kita. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, masuki tahun yang baru, tahun 2014. Ada satu firman yang saya ingin saya sampaikan buat saudara dari Tuhan, yaitu saya beri judul tahun 2014 ini kita akan mendengar, hidup, dan berbahagia. Amin. Kita mendengar, kita hidup, dan berbahagia. Tanpa saya sengaja, saya pada saat saya membaca di warta gereja yang ada pada saudara, saya lihat renungan yang dituliskan oleh Bapak Daniel Bastian. Di sana dikatakan kebahagiaan sejati. Di sini kita akan lihat ada sesuatu yang indah. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara bahagia, banyak orang masih harus memikirkan sebenarnya arti sesungguhnya apa. Kita bisa langsung menjawab bahagia artinya ini, gitu kan. Kita pada saat direnungkan lebih lanjut, apa betul seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat, saudara, apa yang sebenarnya firman Tuhan ini mau sampaikan buat kita. Yang pertama, saudara, pada saat kita memasuki tahun ini, tentu kita mempersiapkan sesuatu yang lebih siap daripada tahun-tahun yang lalu. Kita siapkan persenjataan kita, perlengkapan kita, apapun yang bisa kita persiapkan. Nah, sebelumnya saya akan ajak kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16 dan ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam nama Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kita langsung menuju kepada, kita berbicara tentang akhir zaman, gitu kan. Kita berbicara orang yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian kita yang hidup, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak fenomena terjadi di awal tahun ini. Dan macam-macam, dari fenomena yang rohani sampai fenomena bencana alam, banyak hal yang terjadi. Tetapi itu bukan sesuatu yang akan menyurutkan iman kita. Amin, saudara. Bukan sesuatu yang akan membuat kita ini enaknya kita lanjutkan atau tidak. Tadi kita nyanyikan satu lagu, dikatakan tiadaku
takut, bahkan tiada ku gentar. Kenapa? Asal ada Yesus, ada anugerah Tuhan menyertai kita. Nah, ini yang menarik, saudara. Pada tanggal 31 Desember tahun yang lalu, saudara, di akhir tahun yang lalu, pada saat saya sedang, sebenarnya sejak beberapa hari sebelumnya saya berdoa, saya persiapkan untuk memasuki acara kebaktian tutup tahun, saudara, tanggal 31 Desember. Pada saat itu, seperti nggak ada sesuatu yang muncul, saudara. Dan saya, oke, santai aja, dan tiba-tiba tanggal 31 Desember setelah urusan pagi saya, bangun pagi saya sudah beres ini itu, saya lihat masih gelap, saya tidur lagi, saudara. Saya lihat tidur lagi kira-kira jam 5 pagi. Itu ada yang mengganggu, saudara. Betul. Tiba-tiba saya tidur itu enak-enak tidur, ada yang mengganggu. Dalam artian gini, ada suara berdengung terus, saudara, di telinga. Saya gantian tutup yang sebelah kiri, saya guling sebelah kiri, yang sebelah kanan bunyi lagi, saya tutup lagi. Dan itu mengganggu, saudara. Mengganggu secara manusia. Tetapi ini luar biasa. Kata-kata itu berulang-ulang, terus diulang-ulang. Kata-kata itu berkata, orang yang mendengar suaraku akan menyongsong aku. Terus diulang lagi. Orang yang mendengar suaraku akan menyongsong aku. Terus seperti itu. Akhirnya saya sadar, saya tahu, saudara. Saya menyadari ini bukan berarti saya harus mengaku kepada diri saya. Saya bukan orang yang cukup peka untuk mendengar, menerima ini, saudara. Sampai saya tak pertahankan diri saya, berguling ke kiri, berguling ke kanan. Saya berpikir ini suara ini hilang, gitu kan. Tapi suara tidak pernah hilang. Dan saya sadar, Tuhan, aku yang salah. Aku salah mendengar dan aku sekarang mau bangkit. Saya langsung bangkit, saya hidupkan komputer dan saya mulai persiapkan apa yang Tuhan mau bicarakan tentang hal ini. Di situ saya merenungkan. Pada saat Tuhan berkata ada bahwa orang-orang yang mendengar suaraku, ia akan menyongsong aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama di sini Tuhan mengingatkan orang mendengar, berarti dia dalam keadaan tidak terlena. Betul, saudara ya? Orang mau mendengar berarti dia percaya kepada orang yang berbicara. Betul, saudara ya? Orang mendengar berarti dia tahu bahwa yang sedang didengarkan ini penting untuk didengar. Jadi dia mendengar, saudara. Nah, pada saat itu saya mulai, Tuhan, berarti aku harus apa? Berarti harus apa tentang hal ini? Nah, yang pertama kita kita baca di pasal yang selanjutnya, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 8, 9, dan 10. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 8, 9, 10. Di sana dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah, perhatikan saudara, ini penting, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya, perhatikan, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ini luar biasa. Firman ini menunjukkan, saudara, kalau engkau mendengar, artinya engkau terjaga. Berarti nggak pernah tidur dong, Pak. Nah, ayat yang ke-10 menjelaskan, entah kita berjaga-jaga atau kita buka mata atau kita tidak mau tidur. Aku mau buka mata terus, nggak mau tidur sampai Tuhan datang. Atau dikatakan entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Selalu kita ada di dalam keadaan manunggal dengan Allah kita. Amin, saudara. Hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama dengan Allah kita, artinya kita menjaga, kita terjaga, dan kita dijagai. Kenapa? Karena ada Allah yang hidup,
yang di dalam kita, manunggal di dalam kehidupan kita. Bahasa manunggal ini bahasa yang sangat enak dimengerti, saudara. Banyak diambil dari kosakata bahasa Jawa, manunggal, manunggaling Gusti, manunggalnya Allah dengan manusia, manunggaling Gusti, jadi satu, saudara. Kadang-kadang orang berpikir Yesus ada di dalam kamu, amin. Pikir dia Yesus yang luar biasa, Tuhan yang besar di dalam saya, gimana ya? Tapi pada saat kita berkata manunggal, menjadi satu. Jadi pada saat kita ada, kita hidup, kita menjadi satu identitas dengan Tuhan kita. Itu luar biasa. Artinya apa? Saudara mau tidur pun, saudara tetap ada di dalam identitas yang sama. Saudara mau bangun, tetap ada di dalam identitas yang sama. Kemarin pada saat saya dalam perjalanan ke tempat ini, ke Jakarta, saudara, bertemu dengan satu bapak-bapak, saudara. Dia banyak bercerita, kita banyak sharing satu dengan yang lain. Dan dia berkata, pokoknya apapun yang saya lakukan dalam hidup saya, mau saya tidur, mau saya cuci piring, mau saya makan, mau saya berjalan, mau saya bekerja, semua itu saya anggap adalah ibadah. Jadi kalau saya menganggap itu ibadah, yang memberi penilaian bukan manusia, tetapi yang beri penilaian Allah saya, dia bilang seperti itu. Saya katakan, betul Pak, saya setuju. Kenapa? Karena kita satu identitas. Pada saat kita dihujat orang, saudara, otomatis dia yang manunggal dengan kita ikut terkena dampaknya. Nah itu lihat orang Kristen, nah gitu kan saudara. Itu selalu akan tersangkut paut. Kenapa? Kita jadi satu. Nah di sini dikatakan, yang dikatakan kita mendengar berarti apa? Sebenarnya roh kita ini loh yang selalu terjaga. Amin saudara. Itu tadi. Entah saudara berjaga-jaga, entah saudara tidur, saudara hidup bersama dengan dia. Artinya apa? Gerak apapun yang Tuhan kita lakukan, kita ini ikut mengalami dan ikut menikmatinya. Ini yang luar biasa. Nah, kenapa kita mau mendengar? Kenapa kita mau melakukan yang kita dengarkan? Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan dia manunggal dengan kita, itu yang penting. Dan yang orang tanya, nah terus kalau orang yang mendengar atau dengar-dengaran akan Tuhan, yang katanya di dalam dia ada Tuhan yang hidup, gaya hidupnya seperti apa? Jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-8, gaya hidupnya adalah gaya hidup orang-orang siang. Amin. Gaya hidup orang siang. Orang siang itu artinya apa? Karena kita tahu ini siang, semua orang bangun, semua orang terjaga, semua orang saling mengamati, saudara saling mengamati satu dengan yang lain. Teman di kantor saling mengamati teman yang lain, saudara. Yang terjadi apa? Karena ini suasananya siang, semua orang bangun. Apapun yang saya lakukan dilihat oleh orang. Berarti kalau dilihat oleh orang, prinsip yang tadi Bapak tadi katakan itu tepat, saudara. Ya hidup itu ibadah. Jadi kamu dilihat orang itu jangan sampai dicacat oleh orang. Kira-kira seperti itu. Nah, dikatakan di sini orang-orang siang yang dikatakan baiklah kita sadar. Amin, saudara, sadar. Saya pernah ungkap tentang konsep kosakata ini di tempat ini, tetapi dalam konteks yang lain. Tapi kosakatanya sama, mungkin saudara masih ingat kata-kata sadar. Di dalam bahasa Yunani dikatakan naivo. Arti dari naivo itu ya memang sadar, terjaga. Tetapi ada yang menarik. Arti dari naivo itu adalah seadanya atau apa adanya. Tidak dibuat apa adanya, itu naivo. Terus dikatakan orang yang selalu hidup di dalam kehidupan orang-orang siang, walaupun malam hari pun nggak ada orang yang lihat, tapi kita selalu menganggap ini siang. Kenapa? Manusia nggak lihat, tetapi iblis bisa melihat dan mendakwa kita. Kita berjaga-jaga, kita hidup dengan sadar sebagai orang-orang siang. Dikatakan adalah ternyata orang-orang yang calm
di dalam bahasa Indonesia ya kalem saudara, atau tenang. Nah ibu, sadar, walaupun terjadi sesuatu, kita belajar tenang supaya kita bisa berdoa. Kita bisa memikirkan dengan tenang apa yang harus diambil langkah selanjutnya. Kita bisa memikirkan dengan tenang supaya tidak menjadi kekacauan lebih lanjut. Tapi yang paling menarik saudara, kata-kata Nebo di sini sepertinya keluar dari konteks. Ternyata kalau di dalam ayat-ayat yang lain, beberapa kosakata kata Nebo ini dipakai untuk menyebutkan apa? Doa-doa yang pendek dalam Roh Kudus. Doa-doa pendek. Jelas doa-doa pendek. Cuma itu aja. Di sini saya menjadi sadar, saya menjadi diingatkan, memang penting untuk setiap kita berdoa dalam Roh Kudus. Itu bukan masalah berbahasa roh, tetapi dalam Roh Kudus artinya di dalam pimpinan Roh Kudus. Doa pendek, Tuhan tidak minta kita doa panjang. Kita punya doa panjang di waktu-waktu doa kita pribadi. Tapi pada saat kita beraktivitas, kita bekerja, kita naik motor, kita naik nyetir mobil dan macam-macam dalam perjalanan sekalipun, Tuhan menginginkan jadi orang-orang yang selalu sadar. Saya tambahkan, sadar akan hadirat Allah. Oleh karena itu Roh Kudus, karena hadirat Allah selalu menyertai kita dimanapun saudara berada, Roh Kudus akan tuntun saudara. Tiba-tiba saudara diingatkan untuk berdoa ini. Saudara doakan 2 menit cukup. Nanti kira-kira 20 menit lagi tiba-tiba teringat apa yang lain. Doakan lagi 1 menit cukup. Tetapi ini terus berkesinambungan simultan. Yang terjadi apa? Kalau orang yang hidupnya tiap saat dipenuhi dengan doa pendek seperti itu, masa masih mau mikir berdosa? Paling tidak terjaga. Ini yang luar biasa. Jadi orang sadar itu seperti itu. Akhirnya malam hari pun kita mau berbuat dosa pun kita sadar. Iya, barusan keinget doa untuk orang ini, lah kok malah mau berbuat dosa? Enggak, gitu kan? Itu menjaga kita. Roh saudara terus terjaga. Itu yang luar biasa. Sehingga rohmu walaupun kau tidur, kau mendengar. Karena nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya, kalau kita ada di belahan bumi yang kena sinar matahari, berarti kita ada di belahan bumi yang kita bangun semua sadar. Tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan memang suara sangkakala Allah yang terakhir dibunyikan, seperti itu misalkan. Tiba-tiba orang diangkat. Kalau pas kita berpikir mendengar itu secara jasmani, ya kasihan orang-orang yang di belahan bumi yang malam, saudara. Karena pikiran kita, konteks kita mendengar itu jasmania. Sedang mereka tidur semua, saudara. Kan repot. Tapi di sini mau ditunjukkan, yang bisa mendengar pada saat sangkakala Allah dibunyikan dan kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa adalah roh kita. Amin. Entah saudara masih tidur, entah saudara mendengarkan firman Tuhan, entahkah saudara beraktivitas, entahkah saudara keadaan apapun, rohmu terlatih untuk mendengar yang Tuhan mau. Dijelaskan di ayat selanjutnya, selain kita jadi orang-orang siang itu kita sadar, itu berarti kita melihat keadaan kita sewaktu-waktu itu adalah keadaan yang selalu siap dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu sadar dikatakan berbaju sirahkan iman dan kasih dalam ayat yang ke-8 juga. Berbaju sirahkan iman dan kasih itu berbicara iman, berbicara kasih itu berbicara proteksi atas roh kita. Amin, saudara. Itu proteksi atas roh kita, perlindungan atas roh kita. Terus dikatakan lagi di sana disebutkan berketompongkan pengharapan akan keselamatan. Pengharapan itu berbicara jiwa kita. Mau ingin apa Pak? Ingin apa Ibu? Saya ingin ini, harapan saya seperti ini. Itu belum jadi roh, belum bisa mengubah apa-apa. Tetapi itu sudah ditempatkan di dalam pikiran kita, perasaan kita, pengharapan.
Ini yang luar biasa. Berarti dikatakan adalah perlindungan bagi jiwa kita. Yang luar biasa. Nah, itu di bagian yang mendengar. Orang yang mendengar gaya hidupnya gaya hidup sadar. Yang sadar sekali lagi berarti apa? Rohnya. Pada saat kita mendengar suara Tuhan, bukan melulu hanya lewat telinga jasmani kita. Pada saat sangkakala Allah dibunyikan, yang akan dengar itu roh kita. Langsung merespon, langsung menyambut panggilan itu. Itu yang luar biasa. Yang kedua, orang yang mendengar, orang itu akan hidup. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, ayat 24 dan ayat 25. Ayat ini luar biasa menjelaskan kepada setiap kita. Yohanes pasal yang kelima, ayat 24-25, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini luar biasa. Dikatakan, dan orang-orang yang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan orang yang mendengar suara Anak Allah, dia akan hidup. Kenapa kita bisa menyongsong Tuhan di angkasa pada saat kita mendengar suara Tuhan? Karena kita hidup. Karena di dalam kita ada roh Allah akan hidup. Bahkan di akhir zaman ini, orang-orang yang dikatakan mati mendengar suara Anak Allah akan hidup. Yang luar biasa lagi, kata-kata mendengar, kata-kata mati di sini, ternyata di dalam pengertian aslinya itu dikatakan salah satunya adalah spiritually dead, mati secara rohani. Pengertian dari mati secara rohani ini, lalu mendengar suara Anak Allah dan dia nurut, saudara. Ada orang yang mendengar tapi nggak mau nurut. Ada orang yang mendengar tapi tidak mau percaya. Itu lain perkara. Dan dikatakan orang yang mendengar. Kenapa dikatakan Anak Allah? Bukan suaraku, bukan suara Bapa, bukan suara Tuhan, tapi dikatakan suara Anak Allah. Yesus di dalam jabatannya sebagai Anak Allah, dia datang untuk menunjukkan bahwa dia Allah yang mau mati buat manusia. Berarti pada saat dikatakan Yesus sebagai Anak Allah dan kita mendengarkan Dia, berarti kita mendengarkan berita tentang kematian dan kebangkitan Dia. Pada saat dikatakan orang yang mati secara rohani mendengar berita perkataan Yesus sebagai Allah yang mati dan bangkit dan membangkitkan orang-orang yang mati dan menghidupkan orang-orang yang mati, maka orang itu pun akan hidup. Ini luar biasa. Terus dikatakan orang itu akan hidup. Saya pelajari berulang-ulang tentang mati hidup, mati hidup. Tiba-tiba, saudara, di dalam salah satu teks itu menjelaskan dengan indah sekali. Yang dimaksud di sini pengertiannya adalah sebuah mobil, bentuknya mobil, kira-kira seperti ini. Di dalamnya ada mesinnya, ada roda, semuanya kelihatan asli. Harusnya karena dia kelihatan asli, dia bermanfaat sebagaimana layaknya mobil. Bukan tempat tidur, tetapi mobil terlihat asli, bermanfaat sebagaimana layaknya sebuah mobil. Bisa kita kendarai, mengantar kita kemana-mana tempat. Itulah yang namanya mobil yang betul-betul. Tapi yang menarik, saudara, pengertian di sini kalau direnungkan ternyata adalah salah satu pengertiannya adalah
dia miskin kuasa. Orang yang mati secara rohani itu miskin kuasa atau tidak punya kemampuan sehingga mesinnya mati. Kita lihat ada mobil yang seperti itu, tapi pada saat dihidupkan tidak bisa. Entah karena akinya yang rusak, atau entah karena memang mesinnya bermasalah. Prinsipnya mobil itu tidak bisa menyala hidup dengan baik, sehingga mobil itu tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita pergunakan. Hanya ada di tempat itu, ya sudah di situ. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya tetap ada di situ. Nggak bisa kita manfaatkan. Orang lain mungkin akan datang dan bertanya, itu mobilmu? Enggak, itu bukan mobil. Itu memang mobilku, tapi itu bukan mobil beneran, itu mobilan. Loh, tapi kan persis modelnya seperti mobil, warnanya, bannya, mesinnya ada, semuanya itu mobil. Enggak, itu mobilan. Kenapa? Tidak menyala dan tidak bermanfaat. Itu yang disebut dengan mati secara rohani. Eksistensinya ada, tapi nggak ada manfaatnya. Kenapa? Tidak mau menyala. Dikatakan hidup di sini. Dikatakan zao, bahasa Yunani dikatakan zao. Zao itu artinya adalah apa? Dia hidup, dia menikmati, dan dia bermanfaat. Itu luar biasa. Ya, orang yang mati pada saat dia mau mendengar suara Tuhan itu seperti penangkal petir dialiri oleh listrik dari petir yang besar. Dia hidup seketika, bermanfaat seketika. Demikian juga mobil tadi, pada saat dia diperbaiki, dia tidak menolak. Dia percaya yang memperbaiki dia adalah mekanik yang berpengalaman. Dia membiarkan dirinya dibongkar, dia membiarkan dirinya diperbaiki, dan akhirnya dia menjadi baik, dihidupkan, dia nyala. Akhirnya apa? Kita sebut itu bukan mobil-mobilan, tetapi itu mobil beneran. Kenapa? Bermanfaat. Dia menyala, dia hidup, dan dia bermanfaat untuk yang lain. Jadi bagi sang mobil sendiri, dia mengalami kepuasan. Kenapa? Ini kehidupan yang sesungguhnya buat dia. Buat kita, nah ini mobil yang sesungguhnya. Karena itu pada saat kita katakan orang-orang yang mati akan mendengar suara anak Allah dan akan hidup. Dia hidup, sudah. Kita pun juga hal yang sama. Ada berapa banyak di antara kita mungkin di masa-masa yang lalu kita hidup, tetapi keberadaan kita tidak lebih hanya berstatuskan orang-orang Kristen. Yang Tuhan inginkan, engkau hidup bukan cuma status orang Kristen, tetapi kekristenan saudara dilihat oleh banyak orang karena siang keadaannya. Dan orang berkata, nah kalau itu harusnya orang Kristen ya itu luar biasa. Itu pun bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk siapapun juga, bermanfaat untuk orang-orang terdekat saudara, bermanfaat untuk orang yang belum kau kenal pun sekalian. Itu juga dikatakan orang itu hidup. Yang luar biasa bagi si mobil itu sendiri, dia menikmati kebahagiaan. Dia sadar, wah sudah bertahun-tahun aku nggak ada gunanya di sini. Kali ini aku bisa hidup dan bermanfaat. Muncullah ada satu keadaan, dia akan berbahagia. Bagian yang terakhir di sini, berbahagia. Pada saat saya coba cari apa arti berbahagia dari berbagai macam kamus, arti-artinya sama-sama ketemu saudara. Yang bahagia itu ya bahagia saudara. Senang, menyenangkan, itu bahagia. Saya tanya kepada banyak orang. Satu saat saya tanya kepada satu orang hamba Tuhan yang cukup senior umurnya saudara. Saya berbincang, akhirnya muncul satu pengertian hal ini yang bisa saya rasakan dan kita bisa rasakan bersama-sama. Arti dari bahagia itu apa?
Bahagia itu artinya bisa selalu menikmati apapun situasinya dan kondisinya. Amin. Mau keadaan apapun, saudara bisa nikmati. Salah seorang tokoh di Indonesia namanya Ridwan Kamil. Beberapa mungkin saudara pernah mengikuti. Ridwan Kamil satu saat dia menyebutkan satu data lewat sebuah survei. Ditunjukkan satu gambar, kota-kota di Indonesia ini kotor, kota-kota di Indonesia ini macet, kota-kota di Indonesia ini banjir, kota-kota di Indonesia ini miskin dibandingkan dengan orang-orang di Amerika. Kotanya bersih rata-rata, saudara ya, kotanya bersih, kotanya modern, kotanya besar, gitu kan, saudara. Katakan macet sih ada, tetapi tidak selalu, gitu kan, saudara. Terus kota itu dihuni oleh orang-orang yang cukup berada. Tapi lewat uji sampling, saudara, lewat tes, wawancara, angket dan lain-lain, ditemukan, saudara, walaupun di Indonesia keadaannya seperti itu, tingkat kebahagiaan tinggal di Indonesia itu masih cukup tinggi, saudara, dibandingkan orang-orang di Amerika yang rata-rata mereka berpenghasilan jauh lebih tinggi. Mereka bisa nikmati pergi ke luar negeri semau mereka, kalau mereka mau. Mereka bisa menikmati berlibur, berbahagia kalau mereka mau, saudara. Itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Level kebahagiaan mereka rendah sekali. Kenapa? Satu saat satu teman yang kuliah di Jerman, saya tanya juga, enak ya di Jerman, kotanya bersih-bersih, bahkan lebih bersih daripada di Amerika. Bersih, rapi, teratur. Tapi yang paling nggak enak, saudara, teman saya bilang gini, tapi kalau aku suruh tinggal kerja di Jerman aku nggak mau. Loh, kenapa? Semuanya kayak robot, gitu. Betul. Sampai bis, tren itu tidak ada terlambat semenit-menitnya. Persis dia berhenti, persis dia nutup pintu, persis dia jalan. Dan beberapa kereta api bawah tanah itu semuanya tanpa sopir, saudara, tanpa masinis, semuanya komputer semua. Sampai dikatakan, kalau aku pernah mau berangkat kuliah, bangun terlambat, akhirnya aku sampai di pos pemberhentian seperti di Transjakarta, sampai di sana terlambat cuma 2 menit, aku cuma tinggal lihat ekor dari bisnya sudah jalan ke sana. Betul-betul seperti itu. Semua orang hidup rapi seperti robot. Dan yang paling mengerikan, saudara, tinggal di sana, teman saya bilang, orang-orang sana setelah menikah rata-rata tidak mau punya keturunan, tidak mau punya anak. Memang ditanya, kenapa kok begini? Mereka tidak mau punya anak. Mereka berpikir tidak akan mampu menghandle, merawat anaknya kalau kehidupan ini begitu ketatnya. Saya katakan, di mana kebahagiaannya? Kita di sini di Indonesia memang cukup banyak. Salah satu penyebab dari angket itu cukup tinggi kebahagiaan di Indonesia adalah kenapa? Di Indonesia ini improvisasinya banyak sekali. Mau gini sambil lakukan inilah, mau begini sambil lakukan inilah, masih bisa, saudara. Orang kerja satu bisa sambil kerja yang lain. Walaupun tekanan ekonominya tinggi, tetapi dari apa yang mereka dapatkan itu mereka bisa lebih nikmat. Di dalam beberapa angket itu saya catat, saudara, tidak harus ke kafe yang mahal, cukup di warung-warung pun kita bisa nikmat. Tidak harus formal, tidak harus selalu rapi, tetapi kadang-kadang kita bisa apa adanya, lugas, ngomong juga santai. Itu yang terjadi. Salah satunya menjadi prinsip-prinsip kenapa kok tingkat kebahagiaannya jadi tinggi. Tidak harus di bioskop, nonton televisi di rumah pun bisa asik. Kalau masih kurang asik, pergi ke ITC, cari DVD, beli sendiri, nonton sendiri di rumah, punya home theater. Gitu kan, saudara? Di Indonesia seperti itu. Teman saya bilang, boro-boro nonton TV,
Kita kalau nonton TV di Jerman itu semuanya harus betul-betul memanfaatkan waktu. Ada waktu lowong 5 menit sambil lihat. Dan televisi sudah tahu di jam-jam tertentu itu orang akan lowong berapa menit, itu berita penting masuk di situ semua. Dan seperti itu. Jadi kalau di Indonesia nonton TV pun nikmat, ya, nonton video asik gitu kan. Terus dikatakan tidak harus punya segalanya, tapi kalau bisa dekat dengan keluarga aja, bagi orang-orang di sini itu sudah menyenangkan, nikmat gitu kan saudara. Jadi yang paling menarik saudara, tidak harus eksklusif, tetapi tingkat sosialisasi di Indonesia ini tinggi sekali. Dimanapun orang bisa ketemu orang dan bisa ngobrol. Itu yang terjadi. Teman saya bilang pada saat tinggal di sana ketemu orang, bukan tidak mau saudara, tapi tidak ada keinginan, kenal aja nggak ada keinginan saudara. Karena mereka juga nggak ingin kenal kita, gitu kan? Kenal aja nggak ingin. Sama-sama di lift turun dari apartemen, mau ngobrol apa? Tapi di Indonesia kita masih bisa ngobrol di pos kamling, gitu kan saudara. Mau masuk rumah sama tetangga masih bisa hai gitu kan, ngobrol sebentar baru masuk rumah. Makanya media-media sosial itu yang paling kuat salah satunya di Indonesia. Nah, dikatakan media sosialisasi atau media sosial. Kenapa? Ternyata itu salah satu yang membuat orang punya tingkat kebahagiaan cukup tinggi. Bukan masalah seperti itu kok, kita lihat negatifnya banyak saudara. Improvisasi terlalu tinggi membuat orang tidak disiplin, jelas. Tetapi apa yang terjadi? Kita belajar bisa selalu menikmati keadaan apapun. Keadaan banjir pun, yaudah kita nikmat aja. Mau kita marah-marah gak ada manfaatnya, gitu kan? Kemarin saya ketemu dengan satu bapak-bapak, kereta api dari Surabaya ke Semarang itu biasanya cuma 5 jam atau 5 jam seperempat. Kemarin waktu dia berangkat dari Surabaya mau ke Jakarta, dari Surabaya sampai Semarang, saudara mau tahu? 15 jam. 15 jam dia bilang, 15 jam. Karena apa? Kereta api itu relnya kena banjir, nggak berani jalan cepat. Pada saat kereta api itu dia berjalan cepat di air itu akan nyiprat masuk ke dalam motor untuk penggerak remnya di lokomotif. Dan itu kalau sampai rusak, satu motor untuk satu poros itu hampir 200 juta harganya. Itu kalau kereta api ada 5 atau 6 poros tinggal dihitung. Makanya dia hanya berjalan 5 km per jam. Itu parah sekali. Tetapi dalam perjalanan dari Semarang ke Jakarta, baik, semuanya lancar. Sudah ditinggalkan oleh air banjir. Nah itu, dalam keadaan seperti itu saya katakan, nah, terus gimana Pak? Ya udah, dinikmati. Kenapa? Karena saya belajar memahami situasinya seperti ini. Saya terima situasi ini, saya jalani situasi ini, dan saya tahu hidup saya tidak ditentukan oleh orang lain. Amin saudara. Keputusan hidup kita mau jadi happy, hidup kita mau menjadi susah, hidup kita mau menjadi sedih, bukan ditentukan oleh situasi. Seringkali kita berpikir begini saudara, pada saat ada orang senyum berhadapan dengan kita langsung balas senyum. Pada saat tiba-tiba ada orang yang berkata-kata ketus dengan kita, kadang-kadang kita mikir, ini orang kok ketus banget. Kita jawab pula dengan ketus juga kadang-kadang seperti itu. Pada saat ada orang yang baik dengan kita jawab dengan baik-baik. Pada saat ada orang yang jujur, kita pun akan bersikap jujur. Bisa katakan hal ini bukanlah hal yang tepat. Kenapa? Dengan begitu kita mengizinkan orang menentukan sikap kita. Benar nggak saudara? Kalau kita berkata kita sebagai orang yang berbahagia, kita berkata kita sebagai orang yang mendengar, karena aku percaya Yesus. Kenapa? Karena ada Yesus manunggaling di dalam aku. Aku orang yang hidup, apapun keadaannya, aku bisa mengubah menjadi sesuatu yang baik.
Kenapa? Ada Yesus yang hidup di dalam aku bermanfaat untuk orang lain. Berarti kita tidak akan membiarkan hidup kita ditentukan oleh orang lain. Tidak akan ditentukan oleh sikap sekeliling kita. Tidak akan ditentukan oleh banjir yang menghajar kita beberapa minggu yang lalu, gitu kan saudara, beberapa hari yang lalu. Sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa, semuanya lumpuh, kita semua jangkau gitu kan. Nggak ada gunanya. Tapi kita adalah orang-orang yang mengubah keadaan itu menjadi jauh lebih baik. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa kita bisa berbahagia selalu? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ayat ini terkenal sekali. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Itu yang dikehendaki Allah. Berarti ini bukan pilihan, saudara. Seringkali kita berpikir mengucap syukur itu pilihan. Ya, buat saudara itu pilihan, tetapi buat Allah terhadap kita itu sebuah keharusan. Itu kewajiban, keharusan. Sudah digariskan, itu sudah ditakdirkan. Apapun keadaanmu, tetap mengucap syukur. Kalau kamu dikatakan di dalam Kristus Yesus, karena di dalam Kristus Allah menghendaki kita semua selalu mengucap syukur. Keadaannya apapun, situasi ingin mengubah kita menjadi kita marah, situasi ingin mengubah kita bersungut-sungut, tetapi kita tidak bersungut-sungut, tetap mengucap syukur. Bukan mengucap syukur sama manusia, mengucap syukur kepada Allah. Memang yang membuat kita susah manusia. Betul kan? Kenapa bisa ada banjir? Ada orang yang merusak hutan, gitu kan? Ada orang yang merusak buang sampah sembarangan, benar? No, orang lain. Tetapi kita mengubah itu semua. Itu yang terjadi. Dengan mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, orang melihat kita kok beda. Bertemu dengan saudara, atmosfernya tenang, nyaman. Yang tadinya sudah mau marah, berubah. Itu yang luar biasa. Nah, di sini kita lihat orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berbahagia. Orang-orang ini selalu mendapatkan yang lebih baik. Ayat terakhir kita buka dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 15. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertai di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ini Tuhan yang beri. Kesukaan kau nikmati, makan minum kau nikmati, jerih payah pun kau nikmati. Jerih payah berbicara sesuatu yang sukar, tapi tetap engkau bisa menikmati. Kata-kata ini dikatakan kebahagiaan. Kata-kata kebahagiaan ini, Alkitab mencatat ada beberapa kosakata di dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Tapi kebahagiaan di dalam kosakata itu persis seperti situasi kehidupan kita yang kita sebut sebagai orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia pada saat dia menikmati apapun keadaannya, dia tidak mengubah aku, tetapi aku mengubah menjadi lebih baik. Kata-kata kebahagiaan di sini dikatakan tobi. Tobi. Tobi itu artinya apa? Sesuatu yang lebih baik. A better thing. Sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan apa? Menyenangkan perasaan kita. Dan membuat, dikatakan, kebahagiaan ini membuat kita
menjadi to the higher nature. Artinya apa? Kita menjadi memiliki sifat yang lebih tinggi atau lebih baik. Kebahagiaan ini membuat kita punya sifat yang lebih baik, dan kita akan mengejar yang lebih baik. Saat kita berbicara, aku mau terus berbahagia. Kenapa? Aku tahu dengan berbahagia selalu, aku akan mengejar sesuatu lebih baik, sifat lebih baik, keadaan yang lebih baik. Kita bukan cuma menjadi orang yang optimis. Orang optimis akan mendapatkan secara optimal, tapi bukan hanya optimal yang kita capai. Segala diberikan Bapa kepada kita di dalam Kristus Yesus. Berarti segalanya. Berbicara segala ini bukan cuma optimal atau optimum, tetapi dikatakan maksimal. Kita mau menjadi orang yang maksi di dalam segala sesuatu. Maksi dalam bekerja, maksi dalam berkarya, maksi di dalam berdoa, maksi di dalam melayani, maksi di dalam baca firman Tuhan. Kenapa? Kita akan mendapatkan yang maksimal di dalam tahun 2014 ini pun. Kita bukan hanya sekedar optimis, tapi 2014 ini kita akan menjadi orang-orang yang maksimal. Kenapa? Kita akan mendapatkan yang maksimal juga daripada Tuhan kita. Amin. Amin. Berarti firman Tuhan hari ini dikatakan di tahun ini, ayo belajar mendengar. Tidak perlu seperti saya, dengar berulang-ulang, terus baru sadar, oh itu hanya ngomong, baru siap. Belajar orang itu berlatih, bukan cuma berlatih secara jasmani, melatih pendengaran rohnya itu penting. Amin, benar? Karena pada saat sangkakala Allah dibunyikan, kita tidak tahu akan berapa kali dibunyikan. Atau bisa terjadi satu kali bunyi tapi panjang. Dan roh kita mendengar. Amin. Dan kita diselamatkan, menyongsong Tuhan di awal ini. Dan orang-orang yang mati dikatakan, dia pada saat dia mendengar suara anak Allah, saudara akan jadi hidup. Hidupmu bukan cuma untuk dirimu, tetapi orang bisa menikmati hidup saudara yang bermanfaat. Nah itu mobil beneran. Kalau mobil yang itu bukan beneran, itu mobil-mobilan. Pada saat kau hidup, hidupmu itu betul-betul ada fungsi dan manfaatnya. Dan yang terakhir, kita akan hidup berbahagia apapun keadaannya. Dan kita akan mencapai sesuatu yang lebih baik, lebih tinggi, sesuatu yang akan menenangkan jiwa kita. Amin. Nikmati tahun ini, dan saya percaya kita semua akan menjalani tahun ini jauh lebih baik dan jauh lebih mudah daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama.